Saya percaya bahwa pesan terakhir adalah pesan terpenting. Katakan amin. Sebelum Yesus terangkat ke sorga, dia berkata bahwa kalau Roh Kudus turun ke atas murid-muridnya, yaitu kita, maka kita akan menerima kuasa untuk menjadi saksi Kristus. Katakan amin. Apakah hari ini hidup Anda menjadi saksi Kristus? Berapa banyak orang percaya di tempat ini, maupun Anda yang mengikuti ibadah secara live, Anda percaya bahwa Roh Allah tinggal di dalam hidupmu? Angkat tangan. Jangan turunkan. Yang percaya bahwa Roh Allah ada di dalam hidupmu, katakan sama-sama saya diberi kuasa untuk menjadi saksi Kristus. Katakan amin. Bagaimana hidup jadi saksi Kristus? Saya percaya, kenapa Yesus menghabiskan 3,5 tahun pelayanannya di muka bumi untuk memuridkan, mencari murid. Yesus tidak cari follower, Yesus tidak cari pengikut, Yesus cari murid. Kenapa Yesus cari murid? Karena murid-muridlah yang menyaksikan hidup Kristus, mendengarkan pengajarannya. Murid-muridlah yang melihat value-value yang Yesus hidupi dan bagaimana dia mengajar, melakukan mujizat, mengampuni orang dan lain-lain. Saya percaya yang hanya menjadi saksi Kristus, yang bisa menjadi saksi bagi Kristus adalah murid-murid Kristus. Katakan amin. Kalau pengikut tidak bisa jadi saksi. Kenapa? Pengikut itu hanya pemantau dari luar. Saya kasih contoh. Banyak kali orang komen di Instagram saya dari video-video pendek yang diedit oleh tim multimedia dan menguploadnya ke sosmed saya, itu hanya semenit. Kadang-kadang 2 menit, kadang-kadang 3 menit, kadang-kadang 4 menit paling panjang. Potongan-potongan video itu diambil dari khotbah panjang. Dan khotbah-khotbah saya itu biasanya kalau orang yang sudah dengar dari awal sampai sekarang pasti kenal saya siapa. Saya bisa membedakan orang yang sudah mengikuti khotbah saya dari dulu sama orang yang pendatang baru dalam tanda kutip. Yang baru pernah dengar khotbah saya, komennya beda. Contoh, orang yang sudah nonton khotbah saya dari dulu sampai sekarang, mereka paham saya suka kopi. Bahkan ada yang tahu begini, Ibu Heni, anaknya 3 ya? Namanya Chloe, Zoe, dan Excel ya? Bisa tahu. Ibu Heni pacaran sama Pak Jojo 9 tahun ya? Dulu gak disetujuin ya sama orang tua ya? Gitu. Ibu dulu jualan ya? Wah, ibu ditinggal orang tua ya? Tahu semua kisah hidup saya dari saya muda sampai saya tua. Tapi orang-orang yang cuma follower bukan murid itu gini, tidak secara langsung saya mengajar dia di depan saya, tapi karena dia mengikuti khotbah-khotbah pengajaran saya dari awal sampai sekarang, secara tidak langsung tanpa dia sadari, saya telah menjadi mentor dalam hidupnya. Saya telah menjadi bapak rohani dalam hidupnya. Dan dia menjadi murid saya. Bisa paham ya? Dia ngerti siapa gurunya dan bagaimana hidupnya karena dengerin terus pengajarannya dan tonton hidup saya. Dari saya kurus jadi gemuk sampai kurus lagi. Tapi yang cuma follower dan sekali-kali nonton dan kebetulan muncul di beranda sosmednya, komennya nggak bagus. Biasanya gini, terlalu menghakimi dari khotbah pendek. Contoh kemarin, potongan khotbah itu ngajarin supaya kita ini yang usianya 30 sampai 50 untuk bekerja itu menabung buat hari tua, supaya besok-besok kita nggak nyusahin anak cucu kita. Pernah dengar saya khotbah panjang tentang mempersiapkan hari tua? Nah, itu kan potongannya. Tiba-tiba ada seorang netizen komen banyak sekali dan reply ke semua, bukan semua, beberapa message orang di khotbah itu dan bilang gini, dengar khotbahnya kita langsung tahu bagaimana dia memperlakukan orang tuanya, bilang gitu. Firman Tuhan itu mengajar anak untuk menghormati orang tua. Karena ayatnya bilang gini, bukan anak yang mengumpulkan harta bagi orang tua,
Tapi orang tua lah yang harus mengumpulkan harta bagi anak-anaknya. Saya kutip dari Korintus. Dia langsung marah dan menghakimi saya. Langsung saya balas, karena bahaya sekali. Karena yang lain juga bisa salah tanggap. Saya jawab gini, Pak, tonton khotbah fullnya ya. Saya ini kalau khotbah selalu ngajarin anak harus hormat sama orang tua. Bahkan sekedar informasi sebenarnya bukan urusan dia sih. Saya juga mensupport orang tua saya dan mertua saya. Jadi saya bukan ngajarin anak mau kuiki bahasa kayaknya. Nggak tahu diri, nggak tahu hormat sama orang tua, nggak berbakti, nggak gitu. Tapi di potongan khotbah ini saya sedang mengajar untuk generasi sekarang bijaksana mempersiapkan hari tua. Karena zaman dulu orang berpikir punya anak banyak rezeki. Kenapa? Kalau anak banyak yang ngurus banyak. Kenyataannya apa begitu? Enggak semua sayang. Banyak anak-anak yang udah disekolahin, dimodalin, nggak tahu diri. Sama orang tua pelit lebih dengerin bini. Ada amin. Jadi kita kerja itu jangan semua buat anak. Harus nabung buat hari tua. Supaya esok lusa anak kita itu tetap hormat sama kita. Karena kita hidup jadi berkat buat dia. Katakan amen. Ini bedanya. Kenapa murid yang jadi saksi? Karena dia yang mengenal Kristus. Berapa banyak murid Kristus di tempat ini? Angkat tangan. Haleluya. 2 Korintus 3 ayat 2. Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Sadarkah Anda bahwa ketika Anda menyebut dirimu orang Kristen, Anda adalah murid-murid Kristus dan hidupmu seperti suratan terbuka yang bisa dibaca semua orang. Kenapa ya orang agama lain nggak pernah dihakimi seperti orang Kristen? Orang Kristen di mana-mana dituntut harus lebih baik dari yang lain. Yang setuju ngangguk-ngangguk. Ada perkataan kayak gini, orang Kristen kok kayak gitu? Saya heran kenapa orang Kristen yang digituin, kenapa agama lain enggak, betul enggak? Tetapi saya mengerti, Yesus menjadi sebuah standar bagi dunia ini bahwa tidak ada manusia yang pernah hidup di dunia ini yang lebih baik dari Yesus. Karena itulah orang Kristen kalau bilang mereka pengikut Kristus, dunia langsung berpikir orang Kristen harusnya sama kayak Yesus. Harusnya baik. Amin. Pada kenyataannya, apakah kita baik? Hidup kita adalah surat pujian yang dibaca oleh semua orang. 2 Korintus 2 ayat 14, kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami, ia menyebarkan keharuman pengenalan akan dia di mana-mana. Sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Hari ini kita sebagai saksi Kristus, apakah hidup kita membawa keharuman pengenalan akan Kristus di mana-mana? Di rumah, di tempat kerja, di perusahaan kita, di masyarakat, di bangsa kita. Apakah orang Kristen bisa dicium bau harum pengenalan akan Kristus? Saya kasih ilustrasi lagi. Tahukah kenapa saya bisa punya motivasi untuk menguruskan badan? Karena sebagai hamba Tuhan, saya harus bisa jadi teladan. Saya tidak bisa lagi hidup seenak saya. Sebagai pemimpin saya harus jaga hidup saya. Saya dilihat oleh banyak orang. Makin hari makin gendut. Di sosmed saya dikritik sama netizen. Ibu Heni hamil? Terus ada lagi yang nanya, kok makin hari Bu Heni makin bulat? Saya tersinggung. Setiap kali ada yang komen kayak gitu saya delete. Saya lupa. Saya mengajarkan tentang buah roh. Salah satunya penguasaan diri. Di dalam khotbah saya mengajarkan jemaat untuk bisa menolak dosa.
menguasai diri dari hawa nafsu, betul? Gembalanya yang khotbah tidak menghidupi khotbahnya. Saya suruh orang berhenti berbuat dosa, tapi saya dosa juga. Dosa saya apa? Rakus. Gak bisa nahan mulut. Diajak makan sama orang, hayulah. Lihat nasi goreng kambing, cialah. Ngelihat sate kambing, Weni ada yang enak di Serpong. Bayangin, dijabanin. Si Heni, Kak Heni, fellowship lah sama kami. Kita makan ropita yuk. Udah tahu saya lemah di situ. Indomie goyeng sama roti bakar butter sugar. Lemah imanku di situ. Tapi karena sungkan sama manusia dan memang doyan makan, soalnya sebagai hamba Tuhan hiburan kita cuma makan. Makanya saya kalau makan gak mau makan yang gak enak. Karena sama-sama masuk kalori bikin gendut. Kalau makan harus yang enak karena itu penghiburan. Apalagi kalau banyak diomongin jemaat. Saya butuh makan. Lalu saya sadar dosa saya adalah rakus makan. Saya mulai berdoa, Tuhan tolong saya mau kurus. Saya harus bisa ngajarin jemaat sendiri untuk hidup sehat. Kasih ya waktu ya nanti. Kita akan undang dokter, saya akan khotbah tentang hidup sehat dan saya kasih kesempatan dia ngajarin saudara hidup sehat. Ya, mau sehat semuanya? Katakan sehat itu mahal. Bagaimana saya mau menyebarkan keharuman pengenalan akan Kristus kepada jemaat yang saya layani kalau saya sendiri tidak menghidupi kebenaran? Hal yang paling jadi pukulan bagi saya adalah ketika saya mendengar dari pengerja ada satu orang yang mengatakan saya tidak menghidupi khotbah saya. Saya terluka sekali. Bukan marah sama dia, saya terluka sama diri saya sendiri. Saya kecewa sama diri saya sendiri. Ternyata kamu belum bisa jadi saksi kebenaran, Heni Kristianus. Jadi hari ini mari periksa hidupmu. Roh Kudus diberikan supaya kita diberi kuasa untuk menjadi saksi Kristus. Membawa keharuman pengenalan akan Kristus kemana-mana. Dari yang hidup dalam dosa, sekarang hidup dalam pertobatan. Dari yang hidup dalam kenajisan, sekarang hidup dalam kekudusan. Dari yang suka nipu orang, suka judi, suka bohong, suka bikin kenajisan. Hari ini kita hidup kudus, hidup baik, kerja jujur, berintegritas, dan kerja sungguh-sungguh buat Tuhan. Dari yang tadinya jahat sama istri, tidak sayang sama anak, suka bentak-bentak, suka kasar, istri yang suka ngelawan suami, berubah jadi lebih baik, jadi lebih penuh kasih. Pemimpin yang galak, suka marah-marah, tidak menguasai diri kalau emosi, berubah jadi pemimpin yang bijaksana, berhikmat, dan sabar. Itulah keharuman pengenalan akan Kristus. Hari ini, apakah hidupmu membawa keharuman pengenalan akan Kristus? Karena kalau sungguh-sungguh Roh Kudus ada dalam hidupmu, kamu punya kuasa untuk menjadi saksi. Katakan amin. Secara cepat, 3 tanda murid Kristus. Yang pertama, hidup saling mengasihi. Yohanes 13 ayat 35. Kita baca sama-sama. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Apakah kita saling mengasihi? Jujur, saya temukan di dalam kekristenan sedikit orang yang punya kasih. Banyak kan tidak punya kasih. Firman Tuhan mengajar kita, Yesus bilang gini, kalau kamu baik sama orang yang baik aja sama kamu, apa bedanya? Kalau kamu cuma mengasihi orang yang mengasihi kamu, apa bagusnya? Justru orang tuh bisa kelihatan punya kasih atau tidak ketika orang tidak baik sama dia. Orang itu punya kasih atau tidak justru dibuktikan ketika orang jahat sama dia, nipu dia, nyakitin dia, tidak menghargai dia, mencuri dari dia, membalas kebaikannya dengan kejahatan, tapi dia tetap mengasihi orang itu, berarti dia punya kasih. Orang yang punya kasih
tidak akan berubah jadi jahat hanya karena orang berbuat jahat sama dia. Saya temukan di antara pelayan Tuhan saja banyak yang tidak punya kasih. Begitu orang itu ngomong sesuatu yang menyinggung perasaan, egonya timbul, kesombongannya, ketersinggungannya membuat dia hilang kasih. Makanya saya tulis di Instagram saya, don't let your ego speak louder than love. Jangan sampai egomu bicara lebih keras daripada kasihmu. Kenapa kita bisa tersinggung sama omongan orang? Karena kita sombong. Karena kita tinggi hati. Kita merasa benar, kita merasa hebat, kita merasa baik. Tahu enggak? Saya diomongin aja sama staf saya enggak marah sama dia. Saya ampuni. Why? Bagi saya gini, kalau ada masukan buat saya berarti saya harus berubah, gitu aja kan. Kalau orang bisa ngomong sesuatu yang tidak baik tentang kita, berarti memang ada yang tidak baik. Udah rendah hati, berubah aja. Kenapa orang bisa tidak mengampuni? Sombong, karena merasa dia lebih benar. Kalau orang tidak merasa lebih benar, orang menyakiti kita tidak hakimi, kita ampuni. Karena gini, kita berpikir, gue juga gak lebih benar dari dia. Gue juga bisa bikin salah. Gue juga bisa salah ngomong. Saya selalu percaya hidup ini proses belajar. Kita selalu belajar jadi lebih baik. Orang Kristen harusnya belajar mengasihi. Maaf jemaat Tuhan, Asyir suka mengeluh sama saya. Jemaatnya galak, suka marahin tukang parkir, suka marahin Asyir. Yang punya anak diatur, maaf, ini ada kursi mom and kids, diatur baik-baik. Supaya kalau bawa anak ke dalam itu tidak ganggu jemaat yang lain. Tidak ganggu pengkhotbah yang lagi konsentrasi, apalagi saya. Begitu dengar suara berisik langsung buyar. Tapi dikasih tahu baik-baik, galakan dia. Sampai DM ke saya lagi. Itu Asyirnya ngaturnya nggak becus. Gitu. Tahukah Anda semua pelayan-pelayan di pintu dan di parkiran itu tidak dibayar? Mereka pengusaha, mereka kerja, mereka tidak minta uang sama gereja. Mereka datang lebih pagi dari jemaat, memastikan gereja ini berjalan dengan baik. Kalau saya marahin mereka, tidak ada yang mau pelayanan, siapa yang mengurus Anda? Kalau gembala tidak bela jemaat, salah. Tidak bela pengerja, salah. Pusing jadi gembala, makanya saya jadi pengkhotbah. Ayo punya kasih yuk. Jangan galak-galak gitu loh. Gue ini kan galak, makanya jemaatnya galak. Enggak gitu ya. Anda tahu enggak, saya kadang jengkel. Ada orang tua udah disiapin Sunday school. Sunday school kita ya, sekedar bocoran ya. Itu guru-guru international school yang volunteer di sini kami kasih PK karena kami ingin guru sekolah minggu kami bagus. Mereka guru-guru international school loh. Kenapa enggak mau nitip anaknya di Sunday school? Itu bukan titipan anak, itu anakmu diajari kebenaran lah, mau kamu enggak bisa? Lah kenapa dibawa masuk ke sini? Soalnya anak saya lebih suka dengar Bu Heni marah-marah. Saya izinkan kalau anaknya tidak bersuara. Seperti anak ini kan diem tuh, saya suka ya dengerin Bu Heni khotbah. Ada anak kecil itu ngefans sama saya umur 7 tahun datang dari Surabaya minta foto sama saya. Anak umur 5 tahun ngefans sama saya, hafal khotbah saya. Saya senang, puji Tuhan. Tapi ada bayi-bayi yang dibawa masuk, minta maaf, teriak-teriak sepanjang Pak Jojo khotbah. Saya bingung kok orang tuanya nyantai banget. Gak mikir ini ganggu jemaat lain yang lagi konsentrasi dengar firman. Ganggu pengkhotbah yang lagi khotbah. Ini contoh aja. Kalau kita tuh punya kasih, kita gak mementingkan diri sendiri. Kita mikirin kepentingan orang lain juga. Yang setuju katakan amin. Kalau kita tuh punya kasih, kita gak nyakitin orang. Saya kesel banget lihat pengerja yang gini.
Dia mau jatuhin itu pengerja yang lain. Dia tidak puas sebelum itu pengerja pokoknya dicopot dari jabatannya gitu. Saya tuh ngeliatinnya sampai gini. Kok bisa ya orang sejahat itu? Saya tadi pagi tuh bilang sama staf saya. Aku kadang-kadang gak habis pikir. Kenapa ya orang Kristen bisa jahat? Kenapa ya? Kalau kita gak sepaham sama orang, bukan berarti mereka salah. Kalau itu bukan dosa, hanya karena gak sepaham, ini kan cuma masalah beda perspektif. Beda pandangan, suami istri aja suka beda pandangan, betul gak? Bukan berarti kita salah. Kalau itu bukan dosa, udah gak usah pakai marah. Dalam kasih, kita hidup saling berbagi dengan tulus hati. Dengar dalam Efesus 5 ayat kedua. Hiduplah di dalam kasih. Sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu. Dan telah menyerahkan dirinya untuk kita. Sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Kalau kamu mau jadi saksi Kristus yang membawa keharuman pengenalan akan Allah. Kamu harus punya kasih. Tidak boleh jahat sama orang. Gak boleh iri hati dan dengki. Gak boleh berniat jahat, mencuri dari orang lain. Dalam cara hidup jemaat mula-mula di Kisah Rasul 2, keren sekali bagaimana mereka menghidupi kasih. Ayat 44 bilang gini, semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Dengar. Kalau kita itu punya kasih, kita suka berbagi. Dan kalau berbagi itu tulus hati, bukan untuk dipuji. Katakan amin. Yesus ngajarin kita karena kasihnya. Dia tidak mementingkan dirinya, tidak mempertahankan kesetaraannya dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Tapi dia mengorbankan dirinya bagi kita. Kalau kita suka ngorbanin orang lain, dan kita pelit sama orang lain, kita mentingin diri kita sendiri, berarti kita belum punya kasih. Dalam kasih kita saling mengampuni, katakan amin. Di keluarga mana yang tidak pernah bertengkar? Keluarga mana yang tidak pernah salah paham? Keluarga mana yang tidak pernah miskomunikasi? Keluarga mana yang pandangannya 100% sama? Tidak ada. Kita bertengkar dengan adik kakak, kita tidak sepaham dengan orang tua. Tapi sekalipun mereka berbuat salah, kita selalu memaafkan mereka karena kita mengasihi mereka. Amin. Kita ini keluarga di dalam Tuhan. Orang Kristen harusnya saling mengasihi sebagai keluarga di dalam Tuhan. Ada masalah ya udahlah. Saya paling sebel tuh gini, orang-orang kepo yang memperkeruh keadaan. Begitu ada satu yang punya masalah, langsung diteleponin sama semua. Ada apa? Ada apa? Perhatian apa kepo loh? Jangan memperkeruh, bikin gosip. Dalam kasih itu kita bisa menerima kekurangan orang lain. Dengar baik. Orang kalau mau dimentor sama saya, itu harus tahan menghadapi saya. Jangan cuma mau nerima kebaikan saya, tapi harus mau terima teguran saya. Betul gak? Herannya, kita bikin baik 100 kali, 1 kali kita tegur, keluar. Aneh. Saya sama suami saya dimarahin. Minta maaf kamu ngomongnya terlalu kasar. Kasar apa tuh? Tak baca, kasar apa nih? Tegas. Tersinggungan. Orang tuh kalau menghargai saya sebagai pemimpin, harus mau terima teguran, bukan cuma kasih sayang. Orang tua mana yang gak mukul anak? Orang tua yang gak sayang anak? Masa
dibiarin. Anaknya kurang ajar sama pembantu, ya silakan pukul lagi pembantunya, gak apa-apa. Itu orang tua apa? Wong tua guwendeng katanya orang Surabaya. Anaknya jahat karo wong kok dibeno. Anaknya nakal, jahat sama orang, mencuri, mukul orang, didiamin. Anak apa itu? Anak gampang kata firman Tuhan. Orang tua yang benar ngedidik anaknya karena sayang. Nah, saya enggak mau jemaat tersesat. Ya kalau dosa harus ditegur dong. Kalau salah harus mau ditegur dong. Bu Heni, nadanya turunin sedikit lebih lemah lembut, gak bisa. Kalau mau jadi jemaatnya Ici harus tahan dengerin Ibu Heni ngomongnya kayak gini. Aku ora gelem berubah, I lose myself. Loh enggak bisa, pengurapannya kayak gini. Mau dipelanin, beneran nih mau dipelanin. Siapa di sini yang pengen saya berubah, ngomongnya lebih pelan, angkat tangan. Kalau yang mau versi lemah lembut, nanti dengerin pengumuman tiap minggu. Minggu ini yang khotbah pendetanya lembut. Nah, datanglah ibadah itu. Ya toh? Kalau dengerin Ibu Heni nggak bisa lembut karena pengurapan dari Tuhan membuat saya tegas. Jemaat atau pengerja nggak seneng Bu Heni galak, nggak seneng. Maunya Bu Heni, aku tuh kaget soalnya Ci Heni tuh baik hati. Lah ya kalau ngerti aku baik kenapa ditegur marah? Karena kasih pasti mendidik. Firman Tuhan berkata lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi.